Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly Andriani dengan NIM 19033137 dari Prodi Pendidikan Fisika dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrare, di mana ad berarti ke atau kepada dan administrare berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Jadi secara harfiah administrasi itu berarti suatu kegiatan atau usaha melayani, membantu atau memenuhi atau mengatur suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pendidik. Secara umum pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, yaitu tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu seperti guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor instruksi, dan fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Yang selanjutnya itu tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan Pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Selanjutnya itu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pada pengadaan tenaga pendidikan ini terdapat beberapa tahap seperti pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun elektronik. Dalam pengumuman pendaftaran tenaga kependidikan, hal yang harus tercantum seperti jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang dituntut dari para pelamar, batas waktu yang dimulai dan diakhiri pendaftaran, alamat dan tempat pengajuan pelamaran, lain-lain yang dipandang perlu. Dan yang selanjutnya itu pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lampiran lain yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif dan ujian atau tes. Pada penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan tertahap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Dan pada ujian atau tes, setelah peserta yang lulus data tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Melakukan seleksi personel atau reference atau employment reference yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Yang selanjutnya itu pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan mengajukan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim pengajuan yang dibentuk. Yang selanjutnya itu pengumuman.
Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang selanjutnya itu penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidik nasional. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seseorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan-kebiasaan, usaha-usaha, pembaharuan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Selanjutnya itu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen secara finansial, baik secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seseorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberikan gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerja. Yang selanjutnya itu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja anggaran atau APBN atau anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tetapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 pembayaran tunjangan profesi guru belum disebabkan pada APBD kabupaten atau kota. Yang selanjutnya itu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berpartisipasi. Penghargaan pendidikan tenaga pendidik berprestasi ini sebagai penggerak penumbuhan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemdikbud Ahmad Yazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya itu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti merupakan kegiatan tidak masuk kerja yang telah diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis cuti yaitu cuti tahunan. Cuti tahunan merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah yang paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Selanjutnya itu cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalankan cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Penggunaan cuti besar.
PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya yang telah keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. Keperluan lainnya sesuai dengan pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya itu cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS atau PNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari merupakan melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 tahun atau 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang selanjutnya itu cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting merupakan hak PNS. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.